Pemirsa, di parlemen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi pengakuan itu justru dinilai tidak tulus, bahkan kemunduran. Lalu apa sebabnya? Inilah Top Review. Pada 14 Juni lalu, terjadi perdebatan keras di parlemen Belanda saat membahas hasil penelitian tentang kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia periode 1945-1950. Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrim militer Belanda yang terstruktur. Dalam sesi debat, anggota parlemen Belanda Corine Elimit mendesak pemerintah Belanda memberi respon terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Secara formal, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil konferensi meja bundar, yaitu 27 Desember 1949, bukan proklamasi 17 Agustus 1945. Merespons tuntutan itu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan bahwa Belanda sudah mengakui 17 Agustus 1945 tanpa keraguan. Antwoord ja, en daar iets meer achtergrond. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Wat je eigenlijk ziet, zeker de laatste jaren, is dat we ook op 17 augustus bij allerlei vieringen aanwezig zijn. Ik was zelf een aantal jaar geleden bij de Indonesische ambassadeur te gast en mocht daar ook mee eten en een toespraak houden. De koning stuurt jaarlijks een felicitatietelegram op 17 augustus. En inderdaad, specifiek over de Indonesische president. Ik ben heel graag bereid om te kijken hoe kun je nou samen erkenning geven aan die Indonesische onafhankelijkheidsviering, ook in het licht van dit onderzoek. Uiteraard moet dat dan iets gezamenlijks zijn, maar dat ga ik met hem bekijken. Pengakuan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebab pada 16 Agustus 2005 atau sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan serupa pernah disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato di Gedung Departemen Luar Negeri di Jakarta. Ia mengatakan secara moral dan politik, Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bot juga menghadiri upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2005 di Istana Negara Jakarta, sekaligus menjadi pejabat Belanda pertama yang menghadiri peringatan kemerdekaan RI. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menilai pengakuan Perdana Menteri Belanda atas kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 kali ini merupakan langkah mundur. Tapi merupakan langkah mundur dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Maksudnya dalam konteks pengakuan atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Dengan mengakui kemerdekaan Indonesia sejak pertanggal 17 Agustus, itu kalau kita baca secara rinci dalam statement Perdana Menteri Rutte dan pernyataan dari juru bicaranya, pernyataan itu tidak tulus. Pernyataan mengakui kemerdekaan disertai berbagai kualifikasi yang pada akhirnya menegasi pernyataan itu sendiri. Saya bandingkan misalnya Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Ben Bot pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 ketika berkunjung ke Jakarta, itu menyatakan atas nama Kerajaan Belanda. Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berdasarkan pertimbangan moral dan politik. Sekarang hanya menyatakan pertimbangan moral. Dalam pernyataan Ben Bot tahun 2005 memang tidak disebutkan secara yuridis. Malah kali ini dipertegas bahwa pernyataan ini sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab yuridis Belanda
atas penjajahan mereka di Indonesia. Sementara itu, mengenai kekerasan perang selama tahun 1945 hingga 1950, anggota parlemen Belanda Corinne Elleman meminta penjelasan terkait hukum perang, terutama pelanggaran hukum militer. Menjawab itu, Perdana Menteri Mark Rutte mengakui secara moral ada fakta kekerasan ekstrim, tapi tidak setuju disebut sebagai kejahatan perang secara hukum. Rutte mengatakan masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa, artinya Belanda tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Meski begitu, Rutte meminta maaf atas nama pemerintah Belanda kepada Indonesia dan semua pihak yang dirugikan akibat perang. Sejarah mencatat beberapa peristiwa kekerasan militer terjadi pasca proklamasi. Pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947, Belanda melancarkan agresi militer di Jawa dan Sumatera. Kemudian disusul agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Ada pula pembunuhan rakyat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Pierre Paul Westeling. Peristiwa berdarah pada periode Desember 1946 sampai Februari 1947 dikenal dengan sebutan pembantaian Westerlee. Menurut sejarawan Boni Triana, pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kali ini tidak tulus dan berbelit-belit. Sebab, jika Belanda mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka konsekuensinya adalah agresi militer Belanda pasca 17 Agustus 1945 adalah kejahatan perang. Dan sekarang mengakui, ya tapi tadi sudah disebutkan, mengakui dengan catatan, ya artinya dia tidak mau menerima tuduhan melakukan kejahatan perang. Karena artinya begini, kalau dia mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, artinya dia juga secara yuridis, secara legal menerima pula eksistensi Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Yang artinya apa implikasi dari pengakuan ini secara hukum? Ada 2 kali agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 47 ya bulan Juli dan pada tahun 48 bulan Desember. Yang kemudian buru-buru diklarifikasi oleh Rutte dalam pernyataannya di Tweede Kamer bahwa itu tidak bisa dikenakan aspek yuridis di dalamnya karena Konvensi Jenewa belum berlaku. Jadi Konvensi Jenewa itu baru berlaku 49. Ya. Nah, di sini menariknya kalau menurut saya, karena kita tahu ada Atlantic Charter tahun 41 yang di dalam 2 butirnya menyebutkan bahwa rakyat pada suatu wilayah atau masyarakat pada suatu wilayah itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Dan yang kedua, perluasan wilayah ataupun ekspansi terhadap wilayah negeri lain tidak dibenarkan. Perdebatan parlemen Belanda terkait kemerdekaan Indonesia dan kejahatan militer Belanda tak lepas dari adanya tren negara Eropa dalam 5 tahun terakhir yang berusaha melakukan refleksi atas apa yang mereka lakukan dalam kolonialisasi di masa lalu. Dibanding dengan negara lain di Eropa terhadap bekas jajahannya, sikap Belanda terhadap Indonesia dipandang sebagai kemunduran dan tidak tulus.